Arisu dan Usagi yang masih berusaha mencari tempat yang disebut pantai itu, mereka pun memutuskan untuk berpencar ke arena-arena permainan dan mencari para pemain yang menggunakan gelang yang sama dengan Aguni pada saat permainan kejar-kejaran. Usaha mereka tak sia-sia. Mereka berhasil menemukan orang-orang yang menggunakan gelang itu, dan mereka pun mencoba mengejar orang-orang itu. Arisu dan Usagi sampai di sisi lain tempat yang disebut pantai itu. Mereka belum berani masuk ke sana. Mereka hanya mengawasi tempat itu dari jauh. Arisu merasa kagum karena mereka mengumpulkan mobil-mobil tua sebagai kendaraan dan mereka juga memiliki listrik yang menyala. Namun tiba-tiba saja, Arisu dan Usagi diinterogasi di sana. Dan Arisu mengatakan mereka ke sana hanya untuk mencari jawaban tentang permainan mematikan ini. Lalu datanglah seorang yang bernama Heather. Ia merupakan pemimpin dari organisasi Pantai Utopia yang ia buat. Ia pun menjelaskan kepada Arisu dan Usagi tentang permainan itu. Menurutnya, jika semua permainan berhasil diselesaikan, maka akan ada satu orang yang kembali ke dunia asli. Arisu pun terkejut mendengar hanya ada satu orang yang bisa kembali. Heather menjelaskan lagi bahwa ia mengetahui informasi itu dari orang yang terpercaya. Ia juga mengatakan bahwa sangat mustahil jika semua orang bisa kembali ke dunia asli. Itulah mengapa Heather membuat sebuah negara yang dia namakan pantai untuk membuat semua orang di sana bermain mengumpulkan semua jenis kartu yang ada. Karena sangat tidak mungkin jika hanya sendirian saja untuk menyelesaikan semua permainan yang ada. Dan tujuannya hanya untuk mengeluarkan Heather seorang diri dari dunia permainan itu. Arisu masih merasa heran kenapa Heather selalu menyebut organisasi Pantai Utopia itu sebagai sebuah negara. Heather menjawab karena mereka diberikan visa dalam permainan itu. Itulah sebabnya ia menganggap organisasi pantai yang ia buat sebagai sebuah negara. Heather juga meminta Arisu dan Usagi untuk memberikan kartu dari setiap permainan yang telah mereka mainkan. Heather memerintahkan Arisu dan Usagi untuk bermain permainan demi dirinya. Arisu pun menolak tawaran itu. Namun Heather mengetahui visa mereka akan habis hari ini, dan mereka mau tak mau harus bermain permainan lagi. Salah satu anggota eksekutif di sana yang bernama Andrizuna menjelaskan, jika Arisu dan Usagi mau bergabung dengan mereka, maka Arisu dan Usagi bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Mereka memiliki listrik yang dihasilkan dari bahan bakar. Mereka juga memiliki persediaan air yang didapat dari air hujan. Bahkan mereka juga punya banyak senjata api yang mereka kumpulkan dari berbagai arena permainan. Namun hanya ada orang-orang terpilih saja yang dibolehkan untuk menggunakan senjata. Orang-orang terpilih itu disebut sebagai para militan. Mereka semua yang mendirikan negara bernama Pantai Utopia itu seperti senior dalam dunia permainan ini. Mereka seperti sudah cukup lama tinggal dalam dunia permainan. Heather juga menjelaskan ada 3 peraturan di organisasi Pantai Utopia miliknya. Aturan yang pertama, mereka hanya boleh menggunakan pakaian renang. Karena pakaian renang tak akan bisa membuat seseorang menyembunyikan senjata di dalam pakaiannya. Mereka juga boleh menikmati hidup sesuka mereka di sana. Namun, Heather telah merusak semua kunci kamar dengan lem agar orang-orang di sana tak bisa menyembunyikan apapun darinya. Aturan yang kedua, semua kartu yang dimiliki orang-orang di Pantai Utopia adalah milik Heather. Ia akan mengambil semua kartu yang ada. Orang yang bisa memberikan jenis kartu yang tinggi kepadanya, maka ia akan dipromosikan menjadi anggota eksekutif untuk negara Pantai Utopia yang dibuat oleh Heather. Heather juga percaya semakin banyak kartu yang dikumpulkan, maka semakin banyak juga orang-orang yang bisa kembali ke dunia asli satu persatu. Namun Arisu menjawab itu sungguh hal yang mustahil. Karena jika mengeluarkan satu orang saja perlu menyelesaikan semua game terlebih dahulu, maka tentu saja butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengeluarkan semua orang di sana. Arisu pun menolak bergabung dengan Heather. Kemudian Heather menjelaskan aturan yang ketiga, yaitu semua pengkhianat akan mati. Semua orang di sana telah bersumpah untuk bekerja sama mengeluarkan satu orang pertama dari dunia permainan mematikan itu. Itu adalah misi mereka semua yang berada di negara Pantai Utopia milik Heather. Jika ada yang tak setuju atau bahkan berkhianat, maka orang itu tak bisa dimaafkan. Ini juga merupakan sebuah ancaman bagi Arisu dan Usagi jika mereka berdua menolak bergabung di Pantai Utopia. Arisu pun hanya bisa meminta maaf kepada Usagi karena telah membawa Usagi terjebak dalam situasi ini.
Dan Usagi sendiri tak mempermasalahkan hal itu, karena ini juga merupakan keinginannya. Hater sangat senang mendapatkan kartu tinggi 7 hati dari Arisu. Ia pun menjanjikan sebuah jabatan untuk Arisu. Dewa, 存分にビーチを楽しみたまえ。Arisu dan Usagi merasa tak nyaman di sana. Mereka merasa gerak-gerik mereka selalu diawasi. Alarm yang berbunyi menandakan waktu bersenang-senang mereka semua telah habis. Dan itu adalah waktunya untuk mereka pergi ke arena permainan. Di sana, hater memotivasi mereka semua untuk mengumpulkan banyak kartu agar bisa mengembalikan semua orang ke dunia asli. Chishia memberitahu Kuina bahwa ia pernah bermain dengan Arisu dan Usagi. Chishia merasa Arisu dan Usagi sangat berguna dalam permainan. Arisu dan Usagi mendapatkan arena permainan yang berbeda. Arisu pun meminta Usagi untuk berhati-hati dan tetap selamat dalam permainan. Mereka semua pun berangkat ke arena permainan yang sudah ditentukan. Usagi mendapatkan permainan bingo di pabrik korek api. Aturan permainannya, setiap pemain hanya diberikan 9 batang korek api, dan mereka harus bisa menjawab semua angka yang mereka temukan di 24 ruangan yang ada, dan pemain akan dianggap selesai jika berhasil mendapatkan bingo. Sedangkan Arisu, ia dibawa oleh An. An ingin melihat potensi Arisu dalam permainan untuk menentukan kelayakan Arisu menjadi anggota eksekutif Pantai Utopia nantinya. Di sana, Kuina juga berkenalan dengan Arisu. Permainan yang Arisu mainkan adalah permainan bola lampu dengan tingkat kesulitan 4 wajik. Dan itu adalah kartu wajik terakhir yang dibutuhkan oleh Pantai Utopia. Mereka harus menebak saklar mana yang menyalakan lampu pada ruangan yang ada pintu tersendiri di sana. Di antara saklar ABC, hanya ada satu saklar saja yang bisa menyalakan lampu. Jika pintu itu tertutup, mereka bisa membalik saklar dengan bebas. Namun, jika pintu itu terbuka, mereka hanya bisa membalik satu saklar saja. Kemudian, jika ada satu orang yang menunggu di dalam ruangan lampu itu, atau mereka membiarkan salah satu saklar menyala, maka pintu itu akan terkunci dan tak bisa digerakkan sama sekali. Hal itu membuat mereka semakin sulit untuk menebak saklar mana yang menyalakan lampu di dalam ruangan itu. Mereka harus menebak saklar mana yang menyalakan lampu sebelum air di sana semakin tinggi dan menyentuh kabel listrik yang ada di atas mereka. An pun menantang Arisu untuk memecahkan teka-teki permainan itu. Sepertinya An sudah tahu cara menyelesaikan permainan, namun ia ingin menguji kemampuan Arisu. Para pemain lain pun sempat marah kepada An karena mereka dilibatkan dalam pengujian anak baru. Arisu kemudian mulai berpikir, dan ia mendapatkan cara yang tepat untuk mengetahui saklar mana yang menyalakan lampu di dalam. Arisu meminta untuk pintu itu ditutup, dan ia membalik saklar A. Arisu membiarkan saklar itu cukup lama. Setelahnya, Arisu menyuruh untuk membuka lagi pintu itu, dan ia membalik saklar B. Namun saklar B tak membuat lampu itu menyala. Arisu pun meminta Kuina untuk memegang lampu itu. Kuina! Mereka pun berhasil menyelesaikan permainan. Arisu menjelaskan, listrik akan menghasilkan panas. Jika bola lampu menyala cukup lama, maka lampu itu akan menjadi panas. Jika tidak menyala, maka lampu itu akan tetap dingin. An pun cukup terkesan dengan Arisu. Setelah semua permainan selesai, Arisu pun bertemu kembali dengan Usagi di area kolam renang.
Arisu menceritakan kepada Usagi bahwa sebenarnya An telah mengetahui jawaban dari permainan yang ia mainkan sebelumnya. Hanya saja An sedang menguji dirinya. Kemudian Kuina datang. Kuina mengira Usagi adalah pacar Arisu. Kuina bercerita dia sangat ingin kembali ke dunia asli karena ingin merawat ibunya yang sedang sakit. Dan tiba-tiba saja muncul para militan. Terlihat semua orang sangat takut kepada para militan bersenjata itu. Kuina pun memperingatkan Arisu dan Usagi, jika mereka ingin hidup tenang di pantai Utopia, maka jangan pernah sekalipun bermasalah dengan para militan. Kuina juga menjelaskan pemimpin dari kelompok militan di sana adalah Aguni. Aguni adalah seorang mantan pasukan bela diri Jepang. Aguni yang bertanggung jawab atas semua senjata yang ada di pantai Utopia. Sedangkan pemimpin pantai Utopia saat ini, ia adalah Haters nomor 1 bersama para anggota eksekutifnya. Sebelumnya kelompok militan dan kelompok Haters sempat terpecah belah. Namun kedua kelompok memutuskan untuk berdamai. Akan tetapi perpecahan bisa kembali terjadi kapan saja. Aguni masih ingat dengan Arisu. Ia pun menanyakan Karube kepada Arisu. Dan Aguni juga meminta Usagi untuk ikut bersamanya. Namun Arisu menghalangi Niragi yang diperintah oleh Aguni. Aguni pun menyuruh Niragi untuk mematahkan kaki Arisu agar Arisu mati dalam permainan selanjutnya. Di saat itu juga, Hater datang dan membela Arisu. Ia meminta Niragi untuk melepaskan Arisu dan Usagi. Namun Niragi mengatakan bahwa ia hanya menjalankan perintah dari bosnya. Hater pun berkata, biarkan aku bertanya kepada bosmu siapa bos yang sebenarnya. Aguni pun menjawab, kaulah bosnya. Hater pun menyuruh para militan untuk pergi. Dan ia juga meminta para anggota eksekutif untuk rapat bersama dirinya. Hater juga mengajak Arisu untuk hadir dalam rapat tersebut. Di dalam rapat itu, mereka membicarakan kartu wajah seperti Jack, Queen, dan juga King yang tak muncul dimanapun. Jika memang kartu wajah itu tidak ada, maka kartu yang perlu mereka cari hanya tinggal kartu 10 hati. Namun, mereka tak ada yang tahu kartu itu akan muncul di arena permainan yang mana. Terlebih, kartu hati adalah permainan pengkhianatan. Dan kartu terakhir itu tingkat kesulitannya berada di tingkat 10. Atau bisa dibilang tingkat tertinggi dari kartu-kartu angka lainnya. Hater pun memutuskan untuk ikut bermain karena visa dirinya akan habis hari ini. Ia tak peduli kartu apa yang akan ia dapatkan dalam permainan. Ia merasa sangat percaya diri bahwa tingkat kemenangan dirinya adalah 100%. Hater pun menitipkan pantai Utopia kepada para anggota eksekutif selagi dirinya pergi ke arena permainan. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Wistoma selanjutnya.